Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan orang-orang yang setia kepada beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, setiap sholat kita dianjurkan untuk selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka jahannam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masih dajjal. Dan doa sapu jagat yang kita menghafalnya, yang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam seringkali, banyak kali, selalu membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Jamaah rahimakumullah, ada apa dengan neraka? Kenapa setiap sholat kita senantiasa menutup sholat kita sebelum salam dengan memohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka? Kemarin kita diramaikan dengan berita ada sebuah lapas di negeri kita, tepatnya di Tangerang, yang terbakar, di mana orang-orang di luar lapas mendengar teriakan orang-orang yang terbakar di dalam lapas tersebut. Mereka berteriak dengan teriakan yang memilukan. Pertolongan tak kunjung datang. Sampai akhirnya teriakan itu perlahan-lahan mengecil. Kemudian tidak ada teriakan kembali. Yang ada sunyi, senyap, dan hening. Ternyata 41 orang telah tewas terpanggang. Adapun kalau di neraka, maka mereka akan terus berteriak, tidak berhenti berteriak. Mereka tidak mati dan tidak hidup di sana. Mereka meminta air, tidak ada yang memberikan air. Mereka meminta pertolongan, tidak ada yang datang memberikan pertolongan. Yang ada, mereka berada di dalam neraka. Khalidina fiha abad, kekal selama-lamanya di sana. Penghuni neraka sempat memanggil penjaga neraka. Kalau kemarin para narapidana mungkin teriak-teriak memanggil sipir, memanggil penjaga, memanggil siapa saja yang dapat mereka panggil agar memberikan pertolongan. Penghuni neraka kelak akan memanggil Malik, malaikat yang menjaga neraka. Apa kata mereka? Dan apa jawaban Malik? Allah sebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 77. Nah, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa nadaw ya malikun yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun, yang artinya, dan mereka berseru, wahai Malik, biarlah Rabbmu matikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Subhanallah jemaah. Al-Imam At-Tabari menyebutkan beberapa athar bahwa tatkala orang-orang menyeru Malik, mereka memanggil-manggil. Apa yang mereka minta? Mereka meminta satu, agar Malik menjadi perantara memohon kepada Allah agar Allah membinasakan mereka. Mereka ingin mati. Orang-orang yang di lapas kemarin, tatkala mereka mati, selesai sudah. Di kehidupan alam barzah ada kehidupan yang lain. Tapi secara fisik mereka udah terbakar, udah mati, udah nggak bisa teriak-teriak lagi, mereka jadi bangkai. Maka para penghuni neraka, karena dahsyatnya siksaan neraka, mereka meminta untuk mati. Disebutkan bahwa Malik membiarkan mereka selama 100 tahun dari perhitungan kalian. Kemudian dia memanggil penghuni neraka mengatakan, innakum makithun. Kalian wahai penghuni neraka akan tetap di dalamnya selama-lamanya. Mereka berteriak, akhrijna minha. Memanggil kepada Allah, Rabbana akhrijna minha. Keluarkan kami ya Allah dari neraka. Kami akan jadi orang baik. Seorang narapidana ketika dimasukkan ke penjara, penjaranya itu disebut lapas. Apa lapas itu? Lembaga pemasyarakatan. Orang ini sedang diperbaiki. Tapi yang masuk neraka, mereka nggak bisa balik lagi keluar untuk membuktikan dia sudah baik. Selesai sudah. Ketika hidup kita ada kesempatan. Tapi kalau udah masuk neraka, Malik akan mengatakan, innakum makithun. Kalian akan tetap di dalamnya selama-lamanya. Ahibati fillah. Neraka ini hidup. Dia berinteraksi dengan orang yang berada di dalamnya. Bahkan yang belum masuk neraka. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Furqan ayat 12 sampai 14 bagaimana neraka ini berteriak, mengeluarkan suara menggelegar tatkala melihat orang-orang yang pantas masuk neraka. Dan apa jawaban dari penghuni neraka? Apa yang mereka akan katakan? Tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. Yang artinya, apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu,
mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini suatu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Allahu Akbar. Neraka itu melihat, dapat memandang, dan dapat marah, dan dapat berbicara. Allah tatkala mengatakan kepada neraka, halim talati wa taqulu hal mim mazid. Allah berkata kepada neraka, apakah kau sudah penuh? Udah nggak ada tempat lagi untuk dimasukkan ke dalamnya manusia-manusia yang durhaka ini. Apa kata neraka? Hal min mazid. Apakah ada tambahan? Dia benar-benar marah kepada orang-orang kafir. Orang-orang itu tatkala dilemparkan ke neraka di tempat yang sempit, mereka berteriak meminta kebinasaan. Dikatakan jangan minta kebinasaan satu kali. Minta yang banyak supaya kalian binasa. Dan kalian tidak akan binasa. Ahibati fillah. Seperti apa panasnya api neraka? Kalau bicara orang kemarin teriak-teriak di lapas yang ada di Tangerang. Sampai masyarakat mendengar teriakan orang-orang di sana. Rasulullah SAW mengatakan, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian yang kita gunakan untuk membakar yang ada di dunia ini, itu hanya satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Qila ya Rasulullah in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Andai kata api yang di neraka itu sama dengan api yang di dunia, itu sudah cukup menyiksa. Cukup membuat orang berteriak-teriak. Kata Nabi SAW, fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an. Api yang di neraka itu dilipat gandakan 69 kali. Kulluhunna mislu harri. 69 itu satu persatunya itu sama dengan panas yang di dunia. Jadi ditambah panasnya, ditambah panasnya, ditambah panasnya. Mungkin kita melihat kalau di dunia ini ada 100 derajat ya panasnya. Berarti di sana 6.900 derajat. Itu kalau 100 derajat. Sedangkan di dunia orang bisa masak sampai 200 derajat, sampai 500 derajat. Bagaimana dengan neraka jahanam? Maka mereka akan terus berteriak di dalam neraka. Karena siksaan itu benar-benar menyakitkan. Tadi, kalau mereka berteriak kemudian mati, selesai. Oh berarti udah pada mati nih. Mereka nggak mati. Di surat Fatir ayat 37 Allah menceritakan bagaimana teriakan penghuni neraka. Mereka minta apa kepada Allah Azza wa Jalla? Barakallahu fiik. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Yang artinya,
Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dan dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun." Nah, mereka berteriak-teriak, mereka nego sama Allah supaya dikembalikan ke dunia. Nggak ada kata kembali. Yang ada, fadzuku, rasakan itu. Nggak ada penolong buat orang-orang yang. Ahibati fillah, di dunia, tatkala seorang disiksa, dipenjara, diancam, biasanya dia akan menebus dirinya, menebus keluarganya, dia dengan harta yang dia miliki. Kita lihat ada kasus-kasus mungkin yang harus menebus dengan 1 miliar. Ada yang dengan 100 miliar. Ada yang dengan 200 miliar. Ada yang dengan 1 triliun. 2 triliun mungkin. Di neraka, mereka bukan hendak menembus dengan 1000 triliun. Tidak pula dengan 10.000 triliun. Apa kata Allah? Di surat Ali Imran ayat 91. Supaya kita dapat menggambarkan gimana siksanya di sana. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa lam iftada bih. Ulaika lahum 'adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Yang artinya, sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima infak mereka dari seorang pun di antara mereka, sekalipun berupa emas penuh bumi. Bahkan sekiranya dia benar-benar menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Sepenuh bumi ini emas ya, Ma. Bayangin ya, kita jangan bicara sepenuh bumi ini. Kalau sepenuh Indonesia ini emas, seperti apa kayanya Indonesia? Kalau Asia ini semuanya emas, itu nanti pada hari kiamat, kalau sepenuh bumi ini emas, dan dia hendak menebus dirinya, satu orang nih, ingin menebus dirinya dengan sepenuh bumi ini emas. Artinya kalau dia punya sepenuh bumi ini emas, nggak apa-apa, aku nggak punya apa-apa, yang penting aku nggak disiksa. Apa kata Allah? Ulaika lahum adzabun alim. Nggak akan diterima. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nggak ada penolong buat mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabaraka wa taala, Allah berfirman, li ahwani ahli nari adzaban, untuk orang yang paling ringan azabnya di neraka. Dikatakan kepada dia, lau kanat lakad dunya wa ma fiha, kalau engkau memiliki dunia dan isinya, milikmu saja dunia dan isinya, akunta muftadiyan biha, apakah engkau akan menebus dirimu dengan dunia dan isinya itu? Yaqul na'am. Iya. Ini buat orang yang paling ringan azabnya di neraka. Fayaqulu aradtu minka ahwan min hadha. Aku minta kepadamu yang lebih remeh dari ini. Aku tidak minta dunia dan isinya. Wa anta fi sulbi Adam. Aku minta kepadamu ketika kau berada di sulbi Adam agar engkau tidak berbuat syirik. Bas.
tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan aku berjanji tidak akan memasukkanmu ke neraka. Fa'abaita illa, tapi engkau tetap maunya jadi orang kafir, maunya melakukan kesyirikan. Kita lihat 2/3 penduduk bumi ini nggak beriman. Apa berat yang diminta sama Allah? Ahibati fillah, dari dahsyatnya azab neraka, orang tuh sampai hilang akalnya. Kalau tadi bicara harta ternyata nggak diterima, tebusan dengan harta nggak diterima, padahal emas sepenuh bumi ini nggak diterima. Allahu Akbar. Ana bayangin kalau punya emas sepenuh Jember ini, Allahu Akbar, ini sepenuh bumi nggak diterima. Akhirnya dia berpikir, bagaimana selamat? Maka dia siap mengorbankan anak-anak. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Dia siap untuk menjadikan anak-anaknya ini tebusan. Nggak diterima, wasahibah, istrinya juga masukkan. Yang penting saya selamat. Tidak diterima, saudaranya. Nggak diterima, wafasilatihi tu'wi, bangsanya. Oke, semua bangsa Indonesia masuk ke neraka, yang penting aku nggak masuk neraka. Bayangin, dia ingin mengorbankan 270 nyawa, yang penting dia selamat. Nggak diterima. Waman fil ardi jami'an. Seluruh penduduk bumi yang 8 miliar ini masuk ke neraka, yang penting dia selamat. Orang tuh sampai berpikir seperti itu. Tapi nggak ada, nggak bakal diterima. Allah meminta kepada manusia sesuatu yang, ya Allah jemaah, sholat 5 waktu, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, laksanakan puasa di bulan Ramadan. Setahun sekali. Apa azab yang paling ringan? Orang yang paling ringan tadi yang ditawarin, kalau engkau punya sepenuh bumi ini semuanya milikmu, engkau akan menebus dirimu. Kata dia, iya. Apa sih azab yang diterima oleh orang ini? Apakah seperti yang ada di lapas kemarin yang terbakar? Azab yang paling ringan seperti itu? Di dalam riwayat Imam Bukhari dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling remeh, yang paling ringan azabnya pada hari kiamat, la rajul tudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratun yaghli minha dimag. Orang yang di telapak kakinya dikasih bara api, bukan dicelupkan ke dalam api neraka, enggak. Dia dikasih bara api di bawah telapaknya. Yaghli minha dimagu. Otaknya itu mendidih. Dalam riwayat lain dikatakan seperti mendidihnya air. Air kalau berada di mana? Di panci. Itu otaknya seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat orang-orang yang kemarin mamanya, yang tertimpa musibah, kebakaran, ya mereka mati sebelum mendidih, otaknya udah mati dia. Kadang kalau udah nggak bisa nafas atau apa udah mati. Ini dia nggak mati, otaknya mendidih. Bagaimana rasanya api itu? Ketika melewatin urat-uratnya, melewatin tulang betisnya, lututnya, pahanya, kemaluannya, terus naik ke perutnya. Lalu jantungnya terbakar. Yang terakhir, otaknya yang paling tinggi itu ikut terbakar. Itu orang yang paling ringan azabnya. Na'udzubillahi minan nar. Jangan pernah berpikir, oh nggak apa-apa, anak masuk neraka sebentar ini itu. Itu orang yang paling ringan. Apakah antum siap sekarang ini dimasukkan ke dalam open selama 1 jam? Bagaimana kalau di neraka nanti? Yang 1 hari sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita. Dan azab di neraka itu beragam.
Sehingga kalau bicara teriakan-teriakan penghuni neraka ya sesuai dengan adab mereka. Samurah ibn Jundub meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, minhum man ta'khudhun nar ila ka'bay. Ada orang yang ditarik sama api ini sampai ke mata kakinya. Kalau tadi yang paling ringan itu hanya di bawahnya, ini sampai mata kaki. Wa minhum man ta'khudhun nar ila rukbatay. Ada yang masuk neraka disiksa hanya sampai lututnya. Terbakar itu yang sampai ke bawah. Tapi tahu yang di bawah saja otaknya sudah mendidih. Wa minhum man ta'khudhun nar ila hujazati. Ada yang sampai pinggulnya, ada yang sampai ke lehernya. Ada yang tenggelam, ada yang berada di keraknya api neraka, ada yang di dalam lobang-lobang yang di dalam neraka lagi. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Sebagian ilmuwan mereka berpikir, apa memang manusia akan kekal di dalam neraka? Karena orang itu kalau dibakar dalam kondisi dia hidup, lama-kelamaan dia akan kebal, akan mati rasa. Jadi azab neraka ya udah nggak kerasa gitu, udah mati rasa dia. Allah menjelaskan di surat An-Nisa ayat 56 bahwa nggak ada mati rasa. Nah, terus gimana? Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum junudan ghayraha liyadhuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Yang artinya, sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Naam jamaah. Allah akan gantikan mereka dengan kulit yang baru. Setiap kulitnya hangus, setiap kulitnya gosong, maka mereka akan diganti dengan kulit yang baru. Kenapa seperti itu? Liyadzuqul adzab. Akan mereka merasakan. Dan azab di neraka itu bukan hanya azab fisik. Ruh dan jiwa mereka pun diazab. Bagaimana tatkala mereka saling melaknat di sana? Bagaimana tatkala orang-orang berlepas diri dari mereka yang dulunya mereka jadi pengikutnya, jadi followernya, ternyata mereka berlepas diri. Enggak. Aku nggak pernah maksa kalian, kenapa kalian ikut aku? Allah Azza wa Jalla ceritakan tentang orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, ini belum masuk neraka, belum. Ini masih proses di persidangan. Ketika dia mendapatkan rapotnya dengan tangan kirinya, dia mengatakan sudah mulai teriakan-teriakan penyesalan itu sudah mulai muncul. Dia mengatakan, andai kata aku nggak dapat kitabku ini, dan andai kata aku nggak tahu dengan isinya, andai kata kematian itu menyudahi segala-galanya, dia pikir mati selesai. Tapi ternyata dia dibangkitkan. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya.
Hartaku nggak berguna, kedudukanku, jabatanku, kekuasaan nggak manfaat. Engkau mau presiden, engkau mau panglima, engkau mau kapolri, engkau mau apapun, mau raja, mau menteri, nggak berguna. Engkau mau punya harta sebanyak apapun, tadi kita sudah ngelihat. Berapa sih harta para pejabat? Berapa triliun? 1.000 triliun? 2.000 triliun? Kalau dia punya harta sepenuh bumi, nggak cukup. Maka dia mengatakan, hartaku nggak berguna, kekuasaanku nggak bermanfaat. Khudhuhu faghullu. Tsummal jahima sallu. Khudhuhu, suruh tangkap nih orang-orang. Kemudian masukkan ke neraka jahanam. Lalu mereka fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Rantai yang besar-besar itu digunakan untuk mengikat kakinya, tangannya, dibelenggu lehernya, diseret tuh orang-orang jemaah. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini orang ketika hidup di dunia nggak beriman dengan adanya hari kiamat. Ragu dia dengan adanya hari kebangkitan. Nggak yakin dengan adanya neraka. Dan dia hidup memikirkan diri sendiri. Nggak mikirkan untuk ngasih makan orang. Walau ngajak orang-orang membantu orang lain. Yang ada memperkaya diri sendiri. Ini orang-orang. Coba kita lihat. Makanan apa yang dimakan oleh penghuni neraka. Orang tuh kalau dikasih makanan tahu-tahu pedas atau panas, dia biasanya akan tinggalkan tuh makanan. Makanan mereka itu tergantung dosa-dosa mereka. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Karim beberapa makanan. Yang pertama adalah zakum. Makanan di sana itu rasanya nggak enak, panas, pahit, busuk, penuh dengan darah, nanah. Apa kata Allah di surat Ad-Dukhan ayat 43-46? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Yang artinya, sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Allahu Akbar. Kita lihat ya, orang kalau masuk restoran, terus dikasih makanan yang gak enak, yang busuk, dia akan teriak-teriak marah kepada pemilik restoran. Bagaimana di neraka? Bagaimana dia akan teriak-teriak ketika makanan yang dia makan itu mendidih di perut. Di ayat lain dikatakan faqatta'a am'ahum, langsung terburai ususnya. Dia makan, dia nggak mau makan. Tapi gimana dia lapar? Kita lihat seekor anjing ketika dia haus. Apa yang akan dia lakukan? Pasir pun dia akan jilatin. Apa aja dia akan masukkan ke mulut. Dan penghuni neraka, mau dia akan memakan zakum. Yang buruk rupanya. Dan membuat usus-usus mereka terburai. Bukan mulutnya saja yang terburai. Bayangin ya. Bukan hanya usus. Bukan hanya mulutnya yang memakan.
ususnya langsung berantakan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam membaca firman Allah di surat Ali Imran ayat 102 yang sering kita baca, kita dengar khatib menyampaikannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Kemudian Nabi SAW berkata, Lau anna qatratan minaz zakum. Kalau satu tetes dari zakum ini menetes di bumi, satu tetes dari zakum itu menetes di bumi, la afsadat ala ahli dunya ma'isyatahum. Itu satu tetes menetes seperti air hujan tuh. Satu aja. Rusak kehidupan manusia. Makanan mereka, minuman mereka rusak. Itu satu tetes. Kata Nabi SAW, فَكَيْفَ بِمَنْ هُوَ طَعَامُهُ walaysa lahu ta'amun ghairuh. Gimana dengan orang yang zakum itu makanan dia? Setetes aja dunia rusak. Gimana dengan orang ini dia makan? Gak ada makanan kecuali itu. Hadis rawahu Tirmidzi. Dan di surat Al-Ghashiyah ayat 6 dan 7 yang sering kali kita mendengarkan dibacakan ketika sholat Jumat, ketika sholat Id. Biasanya khatib imam sholat Jumat itu membaca Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian hal ataka hadithul ghashiyah. Allah menyebutkan tentang penghuni neraka ini, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tidak memiliki makanan kecuali dhari. Apa itu dhari? Dikatakan asy-syauq kabir, jinsun minasyauqi kabir. Makanan yang berduri yang besar. Kita tuh kena satu duri ikan di leher kita. Berhari-hari kita merasakan nggak nyaman. Bagaimana kalau duri itu harus melewatin kerongkongan dia. Kemudian masuk ke dalam lambung dia. Duri yang besar. Yang kering. Itu makanan. Nggak membuat mereka sehat. Walau membuat mereka gemuk. Tidak membuat mereka tidak kelaparan. Tapi mau tidak mau mereka harus makan sebagai bentuk siksaan buat mereka. Kalau dikatakan orang-orang yang di lapas, di beberapa tempat, di penjara itu katanya makanannya nggak layak makan, makanannya itu sudah basi, makanannya itu ada belatungnya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan makanan penghuni neraka. Satu tetes aja rusak dunia ini. Tuh makan bulat ususnya. Tuh kalau dori dimasukkan ke mulutnya, lidahnya, semua akan berdarah-darah, tapi harus masuk ke kerongkongannya. Yang mau tidak mau akan menyobek-nyobek kerongkongannya. Ususnya pun seperti itu. Di surat Al-Haqqah ayat 35-36 Allah mengatakan falaisa lahul yawma hahuna hamim. Nggak ada kawan buat orang-orang yang masuk neraka. Wala ta'amun illa min ghislin. Mereka tidak ada makanan kecuali dari ghislin. Apa kata Imam Bukhari? Kullu syai'in ghasaltahu fa kharaja minhu syai' fa huwa ghislin. Segala sesuatu yang kau cuci kemudian diperas, yang keluarnya itu namanya ghislin. Minal juruh wad dubur. Ghislin, makanan lain buat penghuni neraka ini, itu dari perasannya luka-luka dan dari dubur-dubur mereka.
Itu nanah, darah, campur kotoran dimakankan kepada penghuni neraka. Dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fil hayatid dunya. Fi hayatikumud dunya. Wastamta'tum biha. Kalian semua dihabisin kenikmatan. Hidup itu sekali, nikmatin. Hidup itu cuma sebentar. Jangan salah langkah engkau. Hamim, minuman mereka air yang panas. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum. Di surat Muhammad ayat 15, setelah Allah menceritakan tentang sungai-sungai yang berada di surga, Allah ceritakan penghuni neraka, di mana mereka dikasih minuman yang membuat usus mereka terpotong-potong. Mereka berteriak, wa iyastaghithu, teriak-teriak minta minuman, yughathu, dikasih mereka minuman. Kal muhli yashwil wujuh. Minuman itu seperti minyak yang mendidih, yang berwarna hitam, yang membakar wajah mereka. Gimana nggak akan teriak, jemaah? Siksaan di penjara kadang-kala katanya ada yang dicongkel kukunya, ya. Ada yang mungkin dipukulin sampai memar-memar. Nggak ada apa-apanya dibandingkan minuman makanan penghuni neraka. Ahibati fillah. Teriakan penghuni neraka itu bukan teriakan biasa. Mereka melolong seperti anjing atau serigala. Sudah bukan seperti manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, bahwa Nabi SAW bersabda, baina ana naim atani rajulan fa'akhadha bi dhab'i fa'ataya bi jabalan wa'iran. Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi ada dua orang yang mendatangiku, kemudian mengambil pundakku ini, dibawa aku dibawa ke gunung yang terjal jalannya. Lalu kedua orang itu mengatakan, is'ad, naik engkau. Aku tuh ini laut, aku nggak bisa ngeliat kayak gini, terjalnya gimana mau naik? Faqala inna sanusahiluhu laka, kami akan memudahkan bagi engkau. Fasa'idtu, maka aku naik akhirnya. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, ketika aku sampai di puncak gunung, idza bi aswatin syadidatin, aku mendengar suara teriakan-teriakan yang keras. Aku mengatakan, ma hadhil aswat, suara apa ini? Suara apa ini? Qalu hadza uwa'u ahlin nar, ini lolongan penghuni neraka. Tsumman talaqa bi, kemudian aku dibawa sama mereka. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim, tiba-tiba aku melihat satu kaum yang mereka digantung di kaki mereka. Musyaqqaqatun ashdaquhum, jadi dibandol kakinya itu, dikasih kayak pancingan gitu ya, maaf. Kemudian pipi mereka disobek-sobek. Darah mengalir dengan kencang. Aku bertanya, man haula? Siapa mereka? Mereka siapa? Qal alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Tuh, mereka akan disiksa seperti itu. Allah mengatakan kepada penghuni neraka Saqar, ma salakakum fi Saqar. Kenapa kalian kok bisa masuk neraka Saqar? Apa sih sebenarnya masalahnya? Apakah kalian dituntut untuk berbuat yang banyak
kerja rodi, kerja paksa yang membuat kalian tidak mampu melakukannya, akhirnya kalian masuk neraka. Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin hatta atana al-yaqin. Kenapa mereka berada di neraka Sakor? Kita dulu nggak sholat. Nggak sholat kita dulu. Disuruh sholat nggak sholat. Banyak orang-orang yang seperti ini. Disuruh sholat nggak sholat. Apa sih yang diminta Allah? Nggak banyak siapa. Sesuatu yang mampu dikerjakan. La yukallifullah nafsan illa wus'ah. Allah itu tidak membebani hambanya di atas kemampuan dia, enggak. Oleh karena itu kalau ada orang yang bertanya, Ustadz kenapa ya kok siksanya kekal selama-lamanya di sana? Buat orang kafir, orang mukmin masih mungkin keluar. Padahal kan mereka hidup di dunia cuma 63 tahun, kok disiksanya selama-lamanya? Ya itulah ketentuan Allah. Allah udah kasih fasilitas semuanya kepadamu. Allah berikan kepadamu segala sesuatu yang kau butuhkan. Allah hanya minta engkau sholat, engkau bertauhid, engkau beriman, engkau nggak mau. Lam naku minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin. Kita juga nggak peduli sama masyarakat. Kita tidak berbagi dengan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kerjanya kita nongkrong, ngobrol, membicarakan perkara-perkara yang kurang berguna, bahkan meledek, mengejek agama. Maka pada hari itu nggak berguna lagi pertolongan buat orang-orang yang mau menolong mereka. Ahibati fillah. Terus gimana dengan penghuni neraka? Ya. Allah berfirman di surat Tur ayat 16 tentang kondisi mereka. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaslauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Yang artinya, masuklah ke dalamnya, rasakanlah panasnya, panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Nah, tuh penghuni neraka mau sabar, mau nggak sabar, ya udah itu balasan. Balasan itu sesuai dengan perbuatan kalian. Nggak ditambahin. Bukan. Kalau amal soleh, Allah tambahin. Tapi kalau dosa, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau dosa tuh, balasannya satu dosa dibalas satu. Bahkan Allah masih mengampuni kalau Allah berkehendak. Ahibati fillah. Kalau kita membaca surat-surat pendek juz amma, kita akan mendapatkan penjelasan beberapa tentang azab neraka. Yang itu seharusnya menyadarkan kita bahwa yang akan kita hadapi sesuatu yang sangat menakutkan. Bicara firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Wail, celaka atau lembah di neraka jahanam. Buat siapa? Buat orang yang suka mencela, suka memaki. Kerjanya apa? Alladzi jama'a mala wa 'addada. Kerjanya mengumpulkan harta, ngitung-ngitung hartanya, berapa miliknya, tambah berapa. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia berpikir hartanya akan membuat dia kekal. Nggak bakalan. Semua pada mati. Tapi orang kadang-kala tidak sadar. Maka ahibati fillah, tugas kita sebagai seorang mukmin adalah berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ceritanya An-Nu'man bin Bashir. Nah, dia mendengar Rasul SAW berpidato
di atas mimbar Masjid Nabawi. Apa yang beliau katakan? Anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku peringatkan kepada kalian ada neraka yang harus kalian lewati. Ada neraka yang menanti. Kata Nu'man, dia mengatakan, andai kata ada orang di pasar, dia akan dengar ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ahibbati fillah, kita perlu memberikan peringatan kepada umat manusia yang punya kekuasaan, yang punya harta. Kalau engkau bisa mengingatkan manusia dengan api neraka lewat flyer-flyer yang ada di jalanan, sampaikan kepada mereka tentang api neraka. Karena para ulama yang terdahulu mengatakan, andai kata aku punya kemampuan, aku akan perintahkan di setiap menara-menara kota itu orang yang mengatakan anzartukumun nar, an-nar, an-nar. Orang tuh kalau dikatakan ada api, kabur mereka, takut dari api. Seperti kalau ada kebakaran di rumah. Sedangkan yang kita hadapi ini, yang tadi 69 kali api yang ada di dunia. Fa'andartukum naran taladha la yaslaha illa al-ashqa. Nggak ada yang masuk neraka kecuali orang yang melarat dan sesat. Yu'ta, akan kelak didatangkan pada hari kiamat, bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia divonis masuk neraka. Udah bayangin, ini orang paling senang hidupnya di dunia. Entah dia orang terkaya, orang tersehat, orang terhormat, penguasa, akan didatangkan pada hari kiamat. Fayughmasu fin nari ghamsah. Kemudian dia dicelup di neraka satu celupan. Satu celupan, jemaah. Kemudian dikeluarkan. Satu celupan orang ini di neraka, lalu ditanya. Orang yang paling senang hidupnya di dunia. Hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apakah pernah lewat kesenangan pada kehidupan? Setelah satu celupan masuk kemudian keluar lagi, dia mengatakan, wallahi ma ra'aitu khairan qat wala marra bi na'im. Demi Allah, aku tidak pernah melihat kesenangan, tidak pernah merasakan kenyamanan sedikit. Itu neraka. Ketika berdoa di akhir salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Tolong hadirkan hati kita di sana. Bukan sekedar rutinitas yang dibaca tanpa ada hati kita. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Nah. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik Ustazuna. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari siksa dan azab neraka. Amin amin ya Rabb. Taib Ustaz, ana izin lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Tafadhal. Di sini ada Akhi Safar yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Akhi Safar, ahlan wa sahlan Akhi. Ahlan bika. Taib Akhi. Tafadhal Akhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Gimana Bang Salam? Mengawali malam Jumat kita ngomongin neraka Ustaz ya. Khawatir jamaah susah tidur ntar malam ini. Masya Allah, mudah-mudahan selamatkan dari api neraka kita Bang. Baik Ustaz, ini insya Allah sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita nanti akan pilihkan beberapa yang semoga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Pertama ada pertanyaan seperti ini Ustaz. Jika kita terpisah dari orang tua di akhirat kelak, misalnya orang tua kita di neraka sedangkan kita ada di surga, apakah kita bisa meminta kepada Allah untuk memindahkan orang tua kita ke surga?
Kemudian pertanyaan keduanya, Ustaz, ini masih dari penanya yang sama, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan jika kita dizolimi orang tua sendiri? Dizolimi ini dalam bentuk tidak diberi nafkah dan diusir dari rumah. Tafadol, Ustaz. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni kedua orang tua kita. Mengasihi mereka, mengampuni dosa-dosa mereka. Kalau orang tua masuk neraka, sedangkan anaknya masuk ke surga, mungkinkah anak ini memberikan syafaat kepada orang tuanya? Mungkin. Namun ada dua persyaratan. Syarat yang pertama adalah izin dari Allah. Allah memberikan izin kepada orang ini untuk memberikan syafaat. Yang kedua, keridhaan Allah dengan orang yang dikasih syafaat. Jadi Allah ingin memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang soleh. Mereka dikasih kesempatan untuk menolong orang-orang yang mereka kenal, orang-orang yang mereka cintai, yang amalan mereka nggak cukup untuk memasukkan mereka ke surga Allah Azza wa Jal. Timbangan keburukan mereka lebih berat daripada kebaikan mereka. Yang kata Allah Azza wa Jal, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Jadi sang anak kalau dikasih izin sama Allah, kemudian orang itu diridhai sama Allah, bisa dia memberikan syafaat. Tapi kalau ternyata orang tuanya melakukan kesyirikan, melakukan tindakan-tindakan yang mengeluarkan dari Islam, maka Allah tidak ridha kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Tapi kalau dia orang Islam yang berbuat dosa, masih ada kesempatan untuk keluar dari api neraka. Tapi sekali lagi jangan berharap masuk neraka, walaupun sebentar. Mohonlah kepada Allah kalau bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap anak yang dizalimin sama orang tuanya? Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu zulumat yaumul qiyamah. Dan Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Itu Allah, sang pencipta, itu mengharamkan atas dirinya melakukan kezaliman. Kenapa anak ingatkan seperti ini? Karena orang tua, jangan merasa engkau sebagai ayah, engkau boleh bertindak semena-mena kepada anak. Allah aja mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan dia melarang kita untuk saling menzalimi. Ayah nih seharusnya mengasihi anak-anaknya. Bertanggung jawab atas anak-anaknya. Kok malah bapak ini menzalimi anak-anak? Secara fitrah, secara naluri, ya ayah itu nggak bakal melakukan itu. Tapi ini ayah seperti apa nih? Kok bisa sampai menzalimin anak-anak? Tapi boleh jadi sang anak merasa dizalimi padahal orang tuanya tidak menzalimi. Sang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya karena anaknya sudah balik, sudah bisa cari nafkah sendiri. Maka bukan zalim ayahnya. Tapi ada yang zalim ayah. Contohnya punya anak 5, yang 1 dikasih mobil, yang 4 nggak dikasih sama dia. Karena dia nggak suka sama yang 4. Dia cinta sama anak pertamanya. Yang Rasul SAW nggak mau menyaksikan terhadap pemberian yang berdasarkan kezaliman. Terus bagaimana sikap anak? Ya, engkau bersabar. Kalau engkau tidak mendapatkan hakmu sebagai seorang anak dari ayahmu, engkau nggak usah capek-capek nuntut orang tua. Terus gimana Ustaz? Minta sama Allah Azza wa Jalla.
engkau maafkan orang tuamu, lalu engkau memohon hakmu kepada Allah Jalla Jalla. Tirulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memperlakukan bapaknya dengan baik. Dia panggil bapaknya, wahai ayahku, supaya tahu aku nih anakmu ya. Dia tidak mengatakan bapaknya ya kafir, ya musyrik. La, dia panggil ya abati. Tapi apa sikap ayahnya? La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Nabi Ibrahim mau dirajam, mau dicaci, mau dimaki, dan diusir Nabi Ibrahim. Tapi apa sikap anak dengan kezaliman orang tuanya? Nabi Ibrahim mengatakan, salamun alaik. Semoga keselamatan menemanimu, wahai ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan memohonkan ampun buat engkau, wahai ayahku. Bapaknya padahal seperti itu. Bapaknya membolimin anaknya. Maka doakan orang tua. Mohonkan ampun buat orang tuamu. Engkau lihat kepada kelebihan orang tuamu. Jangan lihat kepada kebolimannya. Ada banyak kebaikan. Ada banyak pengorbanan dari bapakmu. Dari ibumu. Kalaupun dia melakukan sebuah kesalahan, maafkan dia. Dan doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Masya Allah Ustaz. Jadi kalau sudah urusan birrul walidain, nggak ada alasan lagi Ustaz ya. Kondisi bagaimanapun nggak ada yang membuat kita jadi punya uzur untuk berlaku zolim lagi kepada orang tua Ustaz ya. Nah, Bang. Walaupun sebenarnya Bang Safa, artinya anak itu bisa menuntut orang tuanya. Bisa. Dia punya hak. Karena kita tahu walaupun orang tua nggak boleh berbuat zalim gitu loh kepada anaknya. Tapi ya kita lebih baik memaafkan orang tua kita daripada menuntut orang tua kita nanti. Barakallahu fiik. Selanjutnya Ustaz, bagaimana apabila kita memiliki orang tua Ustaz yang usianya kurang lebih sudah di atas 60 tahun. Tapi kondisinya si ibu ini, si orang tua ini masih belum memikirkan mengenai persiapan kematiannya. Masih suka berkata kasar. Dan sholat pun bacaannya masih banyak salah. Sudah coba dinasihati baik secara perlahan maupun tegas, tapi tetap tidak bisa menerima. Apalagi yang bisa kita lakukan Ustaz agar sang ibu ini bisa bertaubat Ustaz? Tafadhol Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya jamaah. Sebagian orang berpikir nanti kalau tua dia akan berubah. Dia akan jadi lebih baik. Dia akan beribadah kepada Allah dengan peribadatan yang penuh dengan kekhusyuan maunya. Tapi ternyata ketika tua malah dia tambah sulit dinasehati. Seperti batu, semakin keras. Allah Azza wa Jalla pernah menegur para sahabat Nabi agar mereka tidak menunda-nunda taubat. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman ini agar tunduk hati mereka menerima kebenaran, menerima ayat-ayat Allah ini. Wa la yakunu kalladzina utul kitab. Dan mereka jangan menjadi seperti ahlul kitab. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuh. Mereka menunda-nunda sampai hatinya keras. Jadi orang berpikir ketika muda, aku nanti kalau tua mau berubah. Ternyata tua tambah keras hatinya. Terus apa sikap anak kepada ibu yang udah umur 60 tahun ya, masih ngomongnya kasar, ibadahnya asal-asalan, masih berambisi dunia, ada yang seperti itu. Maka tugas pertama anak, muliakan ibu. Muliakan. Tunjukkan kepada ibumu kalau engkau anak yang berbakti. Yang kedua, kalau ibu berkata kasar, jangan pernah dibalas dengan kekasaran. Karena tadi dikatakan udah dikasih tahu dengan lemah lembut, dengan tegas juga seperti itu.
Yang perlu disentuh adalah imannya, hatinya. Bagaimana Rasulullah SAW memiliki paman yang 10 tahun pamannya ini membela dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mau mati, Nabi datang kepada pamannya dengan lemah lembut. Beliau meminta kepada pamannya untuk mengatakan la ilaha illallah. Tapi pada akhirnya pamannya nggak mau. Ya mau gimana? Tugas kita hanya menyampaikan. Ajak ibunya ziarah kubur. Ajak ibunya melihat orang-orang yang hidup terlantar, hidup dengan penyakit, agar ibu bersyukur kepada Allah dan memperbaiki diri. Itu yang bisa dilakukan anak. Sambil terus didoakan semoga Allah membukakan pintu hatinya. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka bagaimana kita mengkondisikan ibu kita, orang tua kita supaya pantas mendapatkan hidayah? Yaitu dengan hatinya dilembutkan tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz. Selanjutnya Ustaz, mohon dijelaskan mengenai siapa saja yang bisa memberi syafaat di yaumil akhir nanti Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, kalau bicara siapa saja yang memberikan syafaat, maka subhanallah, Allah Azza wa Jal memberikan syafaat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Syafaat al-uzma yang tidak dimiliki oleh siapa. Yaitu syafaat untuk memulai proses persidangan hari kiamat. Kemudian ada syafaat bagi orang yang pantas masuk neraka, kemudian dikasih syafaat dia nggak masuk neraka. Kemudian ada syafaat bagi orang yang di dalam neraka, bagaimana dia keluar dari api neraka, atau diringankan azab di neraka kemudian dikeluarkan dari api neraka. Siapa saja yang dapat memberikan syafaat? Intinya tadi udah disebutkan. 2 syarat. Yang pertama izin Allah, yang kedua keridhaan Allah. Izin Allah buat orang yang memberikan syafaat. Jadi siapa saja, ya siapa saja yang dikasih izin. Tentunya orang-orang soleh. Orang-orang yang Allah cinta, yang Allah kasih. Dan keridhaan Allah dengan orang yang dikasih syafaat. Artinya Allah mau dia dapat syafaat, nggak apa-apa gitu. Kalau Allah nggak ridho, nggak bisa. Wala yashfa'u illa liman irtadha. Kecuali yang Allah ridhoi. Jadi Allah ridho juga kepada orang yang dikasih izin ini, ya orang yang mentauhidkan Allah, dan orang yang mau dikasih syafaat ini diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang kafir nggak mungkin dapat syafaat. Syafaat Nabi buat pamannya Abu Talib itu tidak mengeluarkan dari api neraka, hanya meringankan azab, tapi tetap di neraka karena dia mati dalam kondisi musyrik. Jadi siapa saja kawan-kawan kita, orang tua kita, orang-orang soleh, memang ada amalan-amalan tersendiri yang memiliki, subhanallah, ada satu orang yang nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada banyak orang. Satu orang. Gimana orang ini? Ya orang soleh orang itu. Kemudian orang yang mati syahid akan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarga. Atau 72 dari keluarganya. Dia memberikan syafaat. Secara khusus. Tapi secara umum tadi disebutkan syaratnya adalah izin dari Allah buat orang tersebut. Yang kedua adalah keridhaan Allah terhadap orang yang dikasih syafaat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya mohon penjelasannya Ustaz mengenai kartu bitokoh Ustaz. Apakah dengan kondisi di mana orang banyak berdosa, kalau nggak salah 99 sijil ya Ustaz ya. Ya. Kemudian ditimbang dengan kartu bitokoh, ini menunjukkan terbebas dari api neraka itu mudah atau sulit gitu Ustaz dengan kondisi seperti ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ahibati fillah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum wan naru mithluhu. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Dan neraka seperti itu. Artinya potensi masuk neraka dan masuk surga itu sama. Kalau pertanyaannya masuk surga itu sulit atau mudah, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar." Tunjukkan kepada aku wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, amalan yang mendekatkan aku, yang memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari api neraka. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, yang berat, tapi itu akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan bagi dia. Bagaimana cerita hadis bitaqah, orang ini yang dia punya banyak dosa. Dia punya 99 catatan keburukan. Yang satu catatan itu maddal basar. Sepanjang mata memandang dosa dia. Kemudian ketika dia yakin dia sudah akan diadab, dia mengakui semua dosa dan dia nggak ngeyel. Dia tahu itu dosa-dosa dia. Karena ada orang-orang yang ngeyel nanti pada hari kiamat, ada orang-orang yang tidak, yang dia mengakui semua. Dan dia ketika merasa sudah binasa dengan dosa-dosa dia, lalu dikeluarkan kartu yang isinya tauhid dia. La ilaha illallah. Kata orang ini, ya Allah, apa gunanya satu kartu ini dibandingkan dengan dosa-dosa itu? Innaka la tudlam liyawm. Engkau nggak akan didzalim. Ya udah, engkau saksikan penimbangan itu. Orang ini menyaksikan penimbangan dengan pesimis gitu. Dia tahu, dia merasa banyak dosanya. Dia juga malu sama Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kartu itu ditaruh, ternyata kartu itu jauh lebih berat daripada 99 timbangan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya keagungan tauhid, keagungan la ilaha illallah. Ya tentunya tauhid itu bukan hanya ngomong la ilaha illallah. Ada konsekuensinya yang perlu dijaga. Jadi masuk surga itu ya mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Tapi kalau tidak ya berat. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Dan ada seorang pelacur yang masuk surga gara-gara anjing. Dua hadis ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita bahwa masuk surga pada hakikatnya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Adapun usaha, upaya kita lakukan agar kita mendapatkan rahmat Allah Jalla Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih, Ustaz, mengenai wanita. Bahwasanya penghuni neraka terbanyak adalah wanita disebabkan karena kufur pada suaminya. Nah, bagaimana kita mengetahui batasan kufur ini? Apa bedanya kufur dengan mengharapkan hak agar dipenuhi, Ustaz? Wanita terbanyak ini apakah karena memang jumlah wanita lebih banyak dari pria atau memang karena wanita lebih rentan gitu Ustaz dalam melakukan dosa? Apa doa penjelasan Ustaz? Subhanallah, na barakallahu fiik. Ya hibbati fillah. Wanita ini mudah masuk surga. Bahkan nggak main-main masuk surganya. Rasulullah SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan itu sholat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zawja, dia taat sama suaminya, wa hafizat farja, dia jaga kemaluannya, akan dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau mau. Dari pintu mana saja. Tapi di sisi lain disebutkan tadi hadis, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Uritun nar.
Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Itu perempuan takut, jemaah. Dia bertanya kepada Nabi SAW, walima ya Rasulullah. Kenapa? Yukthirna la'na. Ada beberapa sebab. Yang pertama, suka melaknat, suka mengutuk, kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan suaminya. Suaminya telah berbuat baik, tapi dia terus mencela. Kalau suami melakukan kesalahan, dilupakan semua kebaikan suaminya. Ada perempuan, ya Allah jemaah, mudah-mudahan dijaga sama Allah. Jangan sampai para perempuan menjadi perempuan penghuni neraka gara-gara kufur sama suami. Kadangkala suami melakukan sebuah kesalahan yang kadangkala bukan kesalahan. Bukan kesalahan. Ini yang sesuatu yang berat buat wanita menerimanya. Dia dengar kabar suaminya kawin lagi. Kira-kira apa sikap perempuan ini? Terkadang dia melupakan semua kebaikan suami. Menikah selama 20 tahun umpamanya. Suaminya selalu berbuat baik, ya, berakhlak mulia. Kemudian dengar suaminya kawin lagi, dia lupa dengan semua kebaikan. Kalau bicara berat menerima call poligami, wajar. Tapi kalau melupakan semua kebaikan suaminya, merasa suaminya tidak pernah menyenangkan hatinya, maka takut menjadi penghuni neraka. Terus apa perbedaan perempuan menuntut haknya? Kalau bicara hak, yang kau pelajarin mana hakmu? Apakah benar yang engkau minta hakmu? Haknya perempuan itu apa? Dia punya hak sandang, pangan, papan umpamanya. Kemudian dia bicara nafkah, iya dia punya hak nafkah yang sesuai dengan keluasan suami. Dan biasanya kalau sudah menuntut hak ini, biasanya ada masalah di rumah. Nah, kalau bicara batasan mana, biasanya perlu adanya hakim yang menyebutkan apakah yang dilakukan perempuan ini dalam batasan wajar dia nuntut haknya, atau yang dia tuntut bukan hak dia. Maka perlu, kalau sudah ada pertikaian ini masalah hak dan kewajiban, kadang-kadang perlu ada orang lain. Tapi secara umum tadi perempuan itu punya hak sandang, pangan, papan. Ada yang lainnya yang mungkin hanya sunnah bagi suami memberikan. Hadiah ini itu. Selama suami sudah memberikan haknya tadi, makanan disiapin. Kemudian kalau bicara rumah udah ada. Kemudian pakaian juga sudah ada. Kadang-kadang perempuan nuntut lebih gitu loh. Nuntut kepingin ini, kepingin itu. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jal pernah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memberikan pilihan. Karena istri si Nabi minta tambahan nafkah. Minta tambahan. Atau mereka membuat keributan masalah ya ta'adudnya Nabi SAW ya. Maka Allah kasih pilihan. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau yang kalian inginkan kehidupan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, fata'alaina. Udah sini kalian. Aku kasih ini pesangon, setelah itu kita pisah. Cerai dengan perceraian yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya pernah istri Nabi menuntut sesuatu yang lebih dari yang mereka sudah dapatkan sebenarnya. Maka para wanita hendaklah mempelajari apakah dia sudah dipenuhi ya haknya, nafkahnya udah dapat, cuma mungkin ya dia dapat suami yang kurang baik Ustadz, kurang peduli, kurang kasih sayang. Tapi kalau bicara nafkah lahir batin, alhamdulillah Ustadz, suami memberikan semua itu. Secara umum berarti haknya udah dapat. Tapi kadang-kadang ada perempuan yang minta tambahan gitu loh. Iya. Maka bagi para perempuan jangan suka membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Itu suamimu. Mungkin orang lain dapat suami yang baik banget, Masya Allah, sama istrinya. Tapi suamimu hanya melaksanakan kewajiban. Kan ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Mungkin suaminya fulan udah wajib, udah sunnah kasih sama istrinya, peduli sama istrinya. Tapi suamimu mungkin sampai tingkatan yang wajib doang.
yang wajib karena kalau masih kurang-kurang. Jadi sabarlah bagi para wanita agar dia tidak menjadi penghuni neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ini ada jamaah yang pernah menghadiri sebuah kajian, Ustaz. Di dalam kajian tersebut diterangkan, dibahas mengenai doa penyesalan dan permintaan penghuni neraka, yang dimana penghuni neraka tersebut meminta agar pemimpin mereka diazab lebih berat dari mereka. Kemudian si jamaah ini menolak untuk mendengarkan lebih lanjut kajian tersebut dengan alasan dia tidak mau masuk neraka dan dia tidak mau mentadaburi ayat tersebut, Ustaz. Nah, bagaimana menyikapi sikap seperti ini, Ustaz? Mohon pendapat Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Ketakutan seorang kepada neraka itu seharusnya membuat dia semakin baik. Kalau ada orang tadi tidak mau mendengarkan ayat-ayat tentang azab neraka karena dia ngeri sama neraka, dia takut sama neraka, cukup yang dia dengarkan potongan itu sudah membuat dia jadi lebih baik, nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak mau mendengarkan karena nggak percaya, ini berbahaya. Karena apa yang diceritakan sama Ustadz itu sahih. Mungkin nanti bisa dibaca di surat Al-Ahzab ayat 68. Bagaimana mereka mengatakan Rabbana atihim di'faini minal azab. Kasih mereka double azabnya. Wal anhum la'nan kabira. Dan berikan kepada mereka laknat 2 kali. Laknat yang besar buat mereka. Artinya ada permohonan seperti itu. Jadi kalau seorang yang mendengarkan cerita tentang neraka, ada orang yang males ya. Neraka lagi, neraka lagi. Kenapa? Kalau dia dikasih tahu neraka, hidup jadi nggak nyaman. Dia jadi takut sama Allah. Dan dia nggak mau jadi takut sama Allah. Maka orang yang seperti ini, dia perlu diperbaiki keimanannya. Dengan harapan ya, orang mengingat neraka itu semakin baik, semakin dekat sama Allah. Tapi ada orang yang nggak mau. Tugas kita kalau dapat orang tadi yang akhirnya dia dengar kajian tentang neraka, dia keluar karena merasa panas kuping dia. Kalau yang membuat dia itu takut kepada Allah dari api neraka sehingga dia menjadi lebih baik, ahlan wa sahlan. Tapi kalau menyebabkan dia tambah buruk ya, dia bisa jadi nggak percaya. Karena ada omongan-omongan, emangnya udah pernah ke neraka nih Ustadz? Kok tahu? Kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Na'am. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz. Apakah hanya dengan mendoakan Bapak dari jauh sudah cukup untuk dikatakan berbakti kepada Bapak, Ustaz? Karena kondisinya Bapaknya sudah pergi meninggalkannya dan sudah beristri lagi, dan si Bapak juga sudah melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Mohon nasihat, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara kebaktian kepada orang tua, kita tahu di dalam agama kita tidak ada batasannya berbakti sama orang tua. Nggak ada berhentinya. Mentok udah selesai. Nggak ada. Sampai orang tua meninggal dunia pun kita wajib berbakti. Inilah kemuliaan yang dibawa oleh Islam. Beda dengan sistem sosial yang ada di mana anak umur 18 tahun udah lepas dari orang tuanya, dia nggak usah mikirin orang tuanya, orang tua nggak perlu mikirin dia, udah masing-masing. Ada yang seperti itu. Tapi agama Islam enggak. Kalau dikatakan tadi orang tuanya sudah menikah lagi, mungkin di sana punya istri, punya anak. Terus gimana dengan antum? Apakah cukup mendoakan dari jauh? Enggak cukup. Apa yang bisa antum lakukan? Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kemampuan antum sampai mana? Kalau ternyata orang tua, ana bisa sih Ustaz jumpain orang tua. Ya jumpain orang tua. Bisa sih ana telepon orang tua. Telepon orang tua. Bisa sih ana kirim hadiah buat orang tua. Kirim buat orang tua. Orang tua mungkin punya anak di sana, itu jadi adik-adikmu. Kalau punya anak perempuan di sana, engkau jadi walinya kalau bapakmu meninggal dunia.
Dan ketahuilah bahwa puncak dari kebaktian anak kepada orang tuanya adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Orang tuanya punya istri baru dan cinta bapakmu kepada dia, engkau cintain juga. Jadi nggak cukup kita hanya dengan mendoakan saja. Beramallah semaksimal mungkin, semampumu, tapi tetap semampu. Kalau engkau nggak mampu, anak nggak mampu, Ustaz, ya sudah nggak mampu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita merasa karena orang tua sudah lepas dari anak seperti itu. Ya kalau orang tua mungkin nggak paham dengan agama, antum yang paham agama. Seharusnya tetap berbakti sama orang tua, kemudian menjaga anak-anak orang tua yang ada di sana, adik-adik antum berbuat baik kepada istri orang tua antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, selanjutnya Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana caranya bertobat dari dosa, di mana dosa ini adalah dosa meninggalkan sholat wajib Ustaz? Dan perlukah kita mengkodok sholat wajib yang kita tinggalkan? Karena kita tidak ingat berapa banyak sholat wajib yang telah ditinggalkan Ustaz. Mohon sarannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Nama hibbati fillah. Kelak yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat adalah sholatnya. Penghisapan sholat itu nanti akan dilihat. Kalau sholatnya sempurna, ditulis sempurna. Kalau sholatnya kurang, ditulis kurang. Kemudian akan ditanya, hal lahu min nafilah? Dia punya nggak sholat sunnah? Nah, sholat sunnah ini menjadi pelengkap sholat-sholat wajib dia. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat wajib? Apakah masih bisa dia melunasi sholat yang dia tinggalkan dengan mengqadha'nya? Kalau kita melihat pendapat jumhur ulama, mereka berpendapat wajib mengqadha'. Walaupun secara hukum nggak diterima sebenarnya. Karena orang kalau sholat zuhur di luar waktu zuhur, ya nggak diterima. Sholat zuhur sebelumnya atau sesudahnya, udah lepas waktunya, nggak diterima. Itu sebagai bentuk tanggung jawab dia melunasi utangnya. Udah pokoknya anak bayar sudah. Anak pokoknya selesai itu sholat anak. Ini pendapat jumhur ulama. Karena mereka melihat ada hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang ketiduran atau kelupaan, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Tapi pendapat yang kedua, tidak. Dia nggak wajib mengqadha. Kenapa? Orang yang ketiduran sama lupa itu punya uzur. Sehingga dia diperbolehkan untuk mengganti dan itu diterima. Karena ada uzur, ada alasan yang syar'i. Tapi ini orang memang meninggalkan sholat dengan sengaja dia meninggalkan sholat. Terus caranya, pendapat yang kedua mengatakan dia harus bertobat dengan taubatan nasuha dan memperbanyak sholat sunnah. Itu mungkin dapat dilakukan. Jadi kalau dia melihat pendapat jumhur yang lebih nyaman buat dia umpamanya, pokoknya dia gantilah. Ya kira-kira kalau antum mungkin 10 tahun nggak sholat, ya tinggal dihitung. Dilunasin tuh utangnya. Ini pendapat jumhur. Dan itu lebih ahwat ya, lebih hati-hati sebenarnya. Tapi pendapat yang mengatakan hanya perlu memperbanyak sholat sunnah, ditambah dari tadi taubatan nasuha, semoga itu cukup buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir Bang Safar. Siap Ustaz. Udah waktunya Ustaz ya. Ada pertanyaan Ustaz. Ada jamaah yang sampai saat ini dia masih bekerja di bank Ustaz. Dia bertanya, apabila saat ini dia masih bekerja di bank, terus tiba-tiba dia meninggal, masih adakah kesempatan baginya untuk masuk surga? Dan insya Allah saat ini dia tidak melakukan dosa syirik dan tidak melakukan hal yang merusak keimanan. Tafadhol Ustaz. Ahibbati fillah. Jadi kalau kita lihat, dosa itu ancamannya neraka. Ketaatan itu dijanjikan surga. Untuk orang yang melakukan riba, Allah mengancam dengan neraka. Bagaimana kelak dia akan bangkit pada hari kiamat seperti orang yang kerasukan jin. Karena dia kayak orang gila dia. Udah dikasih tahu nggak boleh, tapi tetap dikerjakan. Baik, kalau bicara mungkinkah dia masuk surga? Semua dosa
Semua dosa. Itu dalam masyiatullah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Jalla Jalaluhu tidak mengampuni dosa syirik. Selain syirik, terserah Allah. Jadi kalau bicara apakah mungkin, ya terserah Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas Allah memberikan ancaman. Kalau Allah mau mengampuni, atau nanti ternyata nih orang punya amal soleh yang banyak ketika ditimbang, dan lebih banyak amal solehnya, ya dia akan masuk surga. Tapi yang jelas, jangan meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa. Tuh perempuan, gara-gara kucing masuk neraka. Kita berharap masuk surga, tapi kita harus tahu diri, kita memperbaiki diri kita. Sehingga buat teman-teman yang mungkin belum meninggalkan dosa riba tersebut, hendaklah dia bersegera bertobat kepada Allah. Jadi tetap bertobat, tetap mohon ampun sama Allah SWT, dan semoga dimudahkan untuk meninggalkan pekerjaan yang haram tersebut. Dan harapannya mati husnul khatimah, sudah terlepas dari dosa itu. Ahibati fillah, ingat semua dosa masih ada harapan untuk diampuni kecuali dosa syirik. Kalau mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Tapi kalau dia bertobat, ya syirik pun Allah ampuni ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anda kembalikan ke Bang Safar. Jazakumullah khair. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga sehat selalu, ditunggu offline-nya di Jakarta Ustaz ya. Masya Allah, amin. Insya Allah. Ini juga tafadhol Anda kembalikan pada Uji. Masya Allah. Jazakumullah khair wa barakatuh fikum, Ustadz Syafiq Riza Basalamah bersama tim USRB Official. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali, dan semoga kita semua dapat terus menuntut ilmu dan yang terutama mengamalkannya. Alhamdulillah, usai sudah kajian online malam ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, melindungi kita dari fitnah dunia, dan selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin amin ya Rabb. Atas nama Majelis Taklim Awabin dan Adkia, mohon maaf kepada para jamaah apabila ada kekurangan dalam kajian malam ini, terutama masih banyaknya pertanyaan yang belum bisa disampaikan ke Ustadz karena keterbatasan waktu. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Sampai jumpa di kajian online berikutnya insyaallah. Untuk informasi detail jadwal kajian, silakan lihat di layar kajian ini. Kemudian untuk informasi lainnya, bisa follow dan join IG, Twitter, YouTube, Facebook, Telegram, WA Group, MT Awabin. Taib, ana izin mengundurkan diri dan menutup majelis. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.